Shalom, kita berjumpa kembali di program Morning Grace. Kita terus menghayati anugerah Tuhan setiap pagi, setiap hari. Ya, bersama dengan kakak-kakak terkasih, ada Kak Ripka, Kak Abel, dan juga Kak Juan. Kita memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kak Abel, Kak Ripka, Kak Juan, kalau tadi kita nyanyi tentang waktu Tuhan, kira-kira udah paham belum sih apa maksud Tuhan, waktu Tuhan buat masa depannya Kak Ripka sama Kak Abel, Kak Juan? Mungkin belum sepenuhnya, tapi percaya ada yang terbaik. Seperti lagunya, Pak. Oh gitu ya, percaya ada yang terbaik ya. Oke, kalau Kak Abel gimana? Iya benar, mungkin kita sebagai manusia juga belum terlalu yakin, tapi ketika kita percaya, kita juga harus imani itu. Pasti suatu saat ada waktu Tuhan yang terbaik. Oke, jadi nggak semua kejadian itu baik ya, tapi kadang-kadang waktu Tuhan nanti yang mengungkapkan apa sih rencana Tuhan di baliknya gitu ya. Oke, Kak Juan gimana Kak Juan? Ya kurang lebih sama sih. Mungkin sekarang belum ngerti aja maksud Tuhan kasih ini itu, tapi percayalah nanti pasti endingnya baik. Oke, jadi banyak hal yang tidak dipahami, kadang kenapa kok ada kejadian yang tidak kita suka, tapi waktu Tuhan nanti pasti endingnya baik ya. Nah, oke, untuk menghayati firman Tuhan itu lebih lagi, mari kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mau memohon hikmat-Mu, memahami kejadian hidup kami, dan memahami waktu Tuhan. Berkati dan pimpin kami supaya firman-Mu menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus, kami memohon supaya Roh Kudus juga tercurah atas setiap dari kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita membaca bagian firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 ini ayat emas bagi banyak orang ya. Istilahnya ayat emas sejuta umat. Nah, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi, sebab aku atau Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Saudara, satu kali ada seorang performer ya, seorang ahli pertunjukan di sebuah sirkus yang biasa mempertontonkan adegan-adegan yang berbahaya ya, di ketinggian dan seterusnya, dia akrobat, lalu semuanya berhasil dengan baik. Suatu ketika ia ingin membuat satu pertunjukan yang lebih seru. Dia pergi ke sebuah tebing dan mengundang para penontonnya itu. Lalu di sana sudah ada seutas tali yang menghubungkan dari satu bukit ke bukit lainnya. Lalu dia berkata bahwa saya akan menyeberang dari tempat ini ke tempat lain ya, dengan sebuah tongkat untuk penyeimbang. Lalu semua orang bilang jangan berbahaya gitu ya. Tapi percaya tidak percaya gitu, semua orang tepuk tangan. Dia lalu meniti di atas tali itu ya. Wah, semua orang takut tapi akhirnya dia berhasil. Wah, semua orang bertepuk tangan, dia kembali lagi ke tempatnya. Lalu si ahli pertunjukan ini berkata lagi, sekarang saya ingin menggendong salah satu dari saudara. Karena saudara percaya dan melihat saya bisa sampai sana. Adakah dari antara saudara yang mau saya gendong sampai ke seberang? Tidak ada yang mau, senyap semua. Sampai ada satu anak kecil, laki-laki yang mengulurkan tangannya. Wah, semua orang berdecak kagum dan anak itu maju ke depan. Lalu digendong oleh ahli pertunjukan ini ya, hati-hati nak, hati-hati pak, dan seterusnya ya. Wah bagaimana ini ya, dia meniti tali itu perlahan-lahan ya, tapi anak itu juga tidak terlihat takut, dia hanya memeluk orang
ahli pertunjukan ini sampai akhirnya mereka sampai ke seberang bahkan kembali lagi. Semua orang berdecak kagum. Mereka semua bertanya-tanya kenapa anak ini bisa sungguh-sungguh percaya kepada sang ahli pertunjukan ini. Lalu anak ini ketika ditanya dia menjawab dengan sederhana. Saya percaya karena dia papa saya. Ya. Oh, semua orang langsung tahu. Karena itu dia sudah punya hubungan, sudah lihat kehidupan sehari-hari, dia percaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kehidupan kita. Ya. Hal di mata orang awam mungkin terlihat berbahaya, tetapi di mata seorang ahli, bahkan seorang yang sungguh-sungguh menguasai apa yang dia lakukan, itu adalah sesuatu yang aman. Begitu juga kehidupan kita. Di mata orang pada umumnya, bisa jadi apa yang kita hadapi itu sungguh berbahaya. Sungguh di ujung maut. Kita sebentar lagi akan celaka dan binasa. Tetapi jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita bersama Bapa kita, yang mengasihi kita, yang memberi segala sesuatu selama kita hidup, dan dia mengajak kita, sudah peluk saja saya, berjalan bersama saya, jangan takut, jangan cemas, kita lewati ini semua. Maka kita akan melihat ya, bahwa ternyata hal yang paling sulit di dunia sekalipun akan mungkin kita lewati. Sebab ia sangat menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu bulan Desember lalu saya bergumul karena dua orang tua kami, ibu mertua dan ayah saya itu sakit. Entah bagaimana sakitnya berbarengan di masa-masa ketika saya harus mempersiapkan masa raya Natal. Saya bergumul, haruskah saya pulang ke sana? Kalaupun saya pulang, apakah itu bisa menambah sesuatu secara medis? Ternyata juga tidak, karena yang bisa menyembuhkan adalah medis. Saya bergumul sedangkan harus mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi ajaib saudara-saudara. Ya. Dalam waktu 1 bulan itu, ibu mertua saya sakit dari November. Beberapa hari sebelum Natal, ia kontrol dan dinyatakan oleh dokter tulangnya yang patah di tulang bagian ekor itu sudah sembuh. Sehingga ia bisa beraktivitas. Ayah saya sebelum Natal juga dinyatakan sembuh. Saya tadinya begitu khawatir, saya juga takut bahwa pelayanan saya akan berpengaruh karena itu semua. Tapi betul, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Justru di saat-saat yang sulit itu saya merasakan bahwa Tuhan bilang, peluklah saya, aku akan menggendongmu, kita lalui bersama. Dan akhirnya saya melihat rancangan damai sejahtera Tuhan. Hari ini jika engkau menghadapi masalah-masalah yang berat dan serius, dengarkan suaranya dan rasakan bahwa ia mengajakmu, peluk saya. Ya. Aku akan menggendongmu, aku sediakan rancangan damai sejahtera untukmu. Apakah engkau mau mengenyahkan rasa khawatir dan berjalan bersamaku? Ya. Nah saudara, untuk menutup renungan ini, kalau kita kemana-mana itu kan kita membawa identitas kita ya, yaitu KTP dan SIM. Ya, KTP dan SIM ini rasanya yang menunjukkan bahwa kita ini memang warga negara Indonesia, kita juga bisa berkendara dan seterusnya. Orang percaya juga perlu membawa KTP dan SIM orang percaya. Seorang teman mengatakan bahwa KTP dan SIM orang percaya itu adalah singkatannya khawatir tapi percaya. Selalu ia memelihara. Ya. Ketika kita digendong Allah, kita bukan berarti tidak khawatir. Ya. Secara manusia kita merasa, waduh, bagaimana kalau begini begitu. Tapi kita tetap lebih percaya sebab ia memelihara. Khawatir tapi percaya sebab ia memelihara. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu teduh dan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bila kami bisa melihat sosok Tuhan selalu bersama kami. Dalam kesulitan Engkau berkata pada kami, peluklah aku menggendongmu. Percayalah kepadaku,
aku akan membawamu melewati segala masalah dan kesulitan ini. Maka ya Tuhan, kami mau membawa identitas hidup Kristen kami. Khawatir tapi percaya, selalu Ia memelihara. KTP dan SIM orang percaya itu adalah satu bekal dari Tuhan, mengiringi langkah kami. Pimpin kami Tuhan, melewati berbagai macam hal yang berbahaya. Karena kami tahu bahwa Engkau bersama kami. Engkau membekali kami. Engkau menggendong kami melewati segala sesuatu. Sampai pada tempat yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Inilah semua hidup kami Tuhan, pergumulan kami. Kami bawa semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Bapa dan pertolongan Roh Kudus. Yang menyertai dan membawa kami pada damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkatimu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.